Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey Diket. Oke, seperti biasa kita akan kembali membahas tentang episode update Otome Omega. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-19 yang berjudul Mengejar Cahaya Bintang. Oke, pada judul episode kali ini mengangkat tentang impian seorang anak kecil, yang dimana dia memiliki sebuah impian bersama teman-teman pada episode kali ini. Ya, cintanya pada kemunculan monster tersebut itu bereaksi pada sesuatu ya, dan di situ juga ada Omega yang sempat menghadang monster tersebut untuk mencegah suatu kerusakan dan juga mencegah suatu nyawa yang berlayang. Dan saat itu juga si Kose dan juga Kayu sedang bertugas sebagai KSCT. Di sini mereka bertemu dengan anak kecil yang sedang memotret monster yang begitu nyata di hadapan mereka. Ya, padahal udah tahu itu tempat yang begitu bahaya untuk anak kecil. Sampai-sampai si Kose dan juga Kak Ayu membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Lalu singkatnya monster hilang begitu saja, entah sebab apa gitu. Ya pasti itu membuat Omega begitu bingung sih. Lalu di sini beralih ke scan lainnya, yang dimana si Sato sedang memantau anak tersebut, yang dimana seperti usia anak SD sudah bisa membuat tokusatsu atas karya mereka sendiri. Wah, gue salut juga sih, soalnya gue belum pernah lihat sama sekali bahwa seorang anak kecil bisa membuat sebuah video atau konten tentang tokusatsu yang dibikin bersama teman-temannya. Yang di sini kita juga melihat efek visualnya tentang kemunculan monster yang disertakan asap dengan caranya yang begitu kreativitas banget. Itu yang salut untuk anak Jepang yang pada saat itu juga yang memperlihatkan masa depan yang begitu cerah. Namun di sisi lainnya ternyata ada dampak lainnya, yang dimana ketiga temannya tersebut itu tidak lagi membantu dirinya untuk membuat konten tentang tokusatsu bersamanya lagi. Alasan seperti yang kita ketahui ya, bahwa mereka sering lupa waktu sampai lupa akan waktu belajarnya, hingga sempat membahayakan nyawa mereka pada saat itu juga, yang membuat mereka jadi tidak bertemanan dengan seorang anak itu lagi. Nah, ini menggambarkan kita banget gak sih? Soalnya setiap kita memiliki impian itu seolah redup karena suatu suatu hal yang menghambat kita untuk terus melangkah maju. Dan si Kose yang sempat melihat kasus yang serupa menenangkan dia untuk terus menjalani apa yang dia pegang sekarang itu. Karena pada sebelumnya juga si Kose sempat bertemu dengan teman lamanya, atau kemungkinan teman SMA ya kalau tidak salah, yang by the way untuk kata satu ini merupakan kata yang pernah kita lihat di serial Tetangga, yang dimana dia adalah temannya si Hotaro kalau tidak salah ya, yang di serial Gotchat itu tuh. Intinya kawannya si Kose ini saling berbagi cerita mereka tentang impian mereka dulu, tetapi apa daya realitas yang membuat mereka terus menjalani kehidupan sebagai manusia, orang biasa gitulah ya, yang tidak memegang impian yang begitu tinggi. Namun meski begitu, si Kose tetap menjalani apa yang telah membuat dia terus hidup ya, dengan menjalani suatu pekerjaan yang membuat ia sudah cukup mensyukuri dalam menjalani hidup tersebut. Dan dengan pengalaman yang ia alami pun, dia berbagi pada anak tersebut yang sempat frustasi karena teman-temannya sudah tidak lagi membantu dirinya ataupun bertemanan dengan anak tersebut, yang membuat si Kose berbagi momen untuk tidak lagi galau. Intinya sih jalani apa ya ia yakini dengan impian selagi dia masih kecil ya, karena si Kose sendiri tidak menginginkan anak tersebut dewasa begitu cepat lah ya. Dan karena usaha tersebut membuat anak
bertanya-tanya tentang masa lalunya si Kosei itu seperti bagaimana, apakah dia memiliki impian, apakah juga terwujud akan sekarang ini. Tiba-tiba di sini si anak tersebut sempat kelanggar pengendara sepeda ya, yang menjatuhkan sesuatu yang sempat ia pungut dari awal cerita di episode kali ini. Seperti yang kita ketahui, ada benda misterius yang dimana benda itu dari salah satu pekerja proyek yang merupakan benda yang mungkin diincar oleh monster itu. Tetapi pada benda itu juga memiliki reaksi itu sendiri, yang awalnya bening tiba-tiba berubah menjadi merah. Ya, itu mungkin karena reaksi orang-orang sekitarnya yang putus asa akan impian mereka, ataupun suatu yang membangkitkan energi negatif itu. Itu mengingatkan kita di serial Ultimate 80 ya, yang berkaitan dengan energi minus itu. Jadi lanjut nih, pas si anak tersebut yang kembali membuat konten tokusatsu, yang dengan rasa frustasi itu membuat kristal yang awalnya bening menjadi merah kembali, yang membuat monster itu kepancing kembali, yang kemungkinan itu yang menimbulkan monster marah atau mengamuk akan seperti tanpa sebab gitu ya. Padahal kita tahu bahwa monster itu ngamuk karena berkaitan dengan kristal itu. Lalu tanpa pikir panjang, si Sato pun berubah menjadi Ultraman Omega untuk menghadapi Bagrigon namanya ya, yang merupakan monster yang pernah diciptakan secara mitologi yang didapatkan oleh Kak Ayu. Begitu juga si Sato yang sempat lupa akan si Bagrigon ya, meski tidak begitu detail pada episode ini. Singkatnya, dalam pertarungan tersebut dibantu oleh si Valgenes ya, sampai mereka berdua tumbang karena Bagrigon yang begitu cuek akan mereka berdua karena lebih fokus pada kristal itu, yang dimana si Kak Ayu menyadari akan kristal yang berkaitan dengan monster itu juga. Pada akhirnya secepatnya bertemu dengan anak tersebut, karena di dalam foto yang konten tokusatsu itu memperlihatkan benda yang begitu sama dengan apa yang diteliti Kak Ayu. Lalu pada saat anak itu memeriksa kristalnya, ternyata tidak ada di dalam tasnya, yang membuat ia teringat akan waktu itu sempat terjatuh maksudnya, yang membuat ia teringat di mana kristal itu berada. Dan terpakai lama juga, singkatnya anak tersebut berhasil mendapatkan kristal yang dimaksud. Tetapi itu tidak membuat monster itu berhenti mengincar kristal itu. Ya, pada akhirnya dengan kekuatan Valgenes yang berelemen tanah menghambat Bagrigon, tetapi tetap saja bersikeras untuk mengincar kristal tersebut. Pada akhirnya dengan kekuatan Valgenes Armor, si Omega bukan sekedar mengeluarkan kekuatan finisher tepatnya, tetapi menyatukan keempat elemennya yang berupa kreativitas tanah liat, membuat monster pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Nyata selain finisher terkuatnya, ada finisher varian yang dimana menyatukan keempat elemen yang menghasilkan tanah liat untuk menghancurkan monster itu yang bernama Bagrigon dalam sekali gulir, kalau tidak salah ya. Jadi singkatnya, dengan apa yang diyakini sekarang, dia tetap berkreativitas dalam menjalani tokusatsu meskipun dengan seorang diri. Tetapi itu didukung oleh Sato, Kosei, dan juga Kak Ayu, yang dimana dengan kristal yang masih utuh kembali menjadi bentuk beningnya, jadi mana memperlihatkan masa depan anak yang begitu cerah, seolah cahaya tersebut ada dalam kristal itu, yang membuat efek dari kristal itu menjadi positif yang begitu luar biasa akan energinya. Dan cerita pada episode kali ini pun berakhir dengan
kolaborasi tim KSCT bersama anak tersebut dalam membuat konten tokusatsu. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan episode 19 kali ini. Dan ternyata tidak disangka banget bahwa Subaraya Production menghadirkan tema tokusatsu pada episode kali ini. Di sini memang memperlihatkan kita dalam kehidupan sehari-hari ya, yang dimana ada yang putus asa dan juga frustasi dalam mencapai sebuah impian ataupun menjalani hidup ini ya, karena gak selamanya kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan kebahagiaan, karena ada orang yang begitu sedih dan putus asa akan momen yang gagal mereka raih. Ya meski begitu, seperti anak yang satu ini, anak tersebut kembali tercerahkan ya akan masa depannya karena motivasinya si Kose beserta dukungan Sorato dan juga Kak Ayu. Di sini juga ditelitikan oleh si Kak Ayu ya mengenai kemunculan monster tersebut, ya dimana kristal tersebut bakal bereaksi yang membuat monster itu terpancing jika kristal itu berubah menjadi merah sepenuhnya karena pengaruh seperti energi negatif kayak putus asa, kekhawatiran, sedih, pokoknya berlawanan dengan kebahagiaan itulah yang dimaksud. Tetapi kalau kristal itu bening, menandakan kebahagiaan yang begitu sederhana dan juga percaya akan masa depannya yang begitu cerah. Nah, di situ anak tersebut motivasi dengan timnya KSCT itu. Ya, singkatnya gitulah. Semoga teman-teman semuanya jangan ngerti ya. Lalu untuk episode berikutnya memperlihatkan tentang monster yang menyerupai Triceratops yang disertakan Busayuki kembali hadir pada episode kedepannya. Dan ini kemungkinan menjadi episode sedih ya, soalnya ini kayak menggambarkan di episode 9-10-nya Ultraman Arc gitu. Ini masih teoriku aja sih, tapi kalau teman-teman semuanya juga memiliki pendapat lainnya tentang episode kedepannya itu, silakan kalian komen di bawah ini ya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya, sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terhibur. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share link, serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jbtcat. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan startup yang mau mengucapkan pada teman-teman sudah putus-putus, mohon dimakan selesai karena gua bukan nama kalian sebenar, dan yang seperti itu hanya seperti Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa next video.